Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan semuanya, para subscriber yang menyaksikan video ini, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video terkait kegiatan yang hari ini kami lakukan, yang semoga video ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Lanjutkan kawan, supaya kawan-kawan memiliki tanaman yang rapih dan lurus, kawan-kawan harus melakukan sebagaimana yang kami praktekkan pada tanaman kami, pada lahan kami, dengan lahan yang sudah acak-acakan, dengan tanaman yang sudah seperti ini. Tentunya apabila tidak bisa memberikan as utama, maka tanaman kita tidak akan lurus, karena as utama itu sebagai patokan supaya tanaman kita lurus. Kawan-kawan bisa perhatikan di sini ada benang putih atau tambang putih yang kami tarik dari ujung kebun kami, dari atas dengan sampai di perbatasan, kemudian kita tarik sampai dengan ujung yang paling bawah seperti ini. Ini mengarah ke ujung yang paling bawah, mentok sampai bawah. Kemudian kawan-kawan bisa perhatikan di sini ada tembilang yang biasa kami pergunakan untuk melobang. Ini sebagai as patokan utama. Ini berada di tengah-tengah, tepat pas berada di tengah-tengah. Dan di sini ada bambu, yang dimana di sini bambu ini sebenarnya ini tambang, karena tambang kita kurang. Kemudian bambu ini hanya sebatas sebagai kiasan atau contoh. Kemudian tambang ini diposisikan dengan posisi sama dengan tambang yang pertama. Kita tarik dari ujung posisinya seperti ini, dari ujung kanan mentok sampai di batas kebun tetangga. Kemudian dari tengah ini kita tarik sampai ujung kiri, mentok juga dengan perbatasan. Kemudian kan kawan bisa ambil posisi as ini sebagai meletakkan emal yang akan kita jadikan sebagai ukuran, di mana ukuran itu yang akan menentukan jarak antar tanaman kita. Seperti ini, kawan-kawan bisa ambil posisi ini nanti. Dari as tengah itu kita ambil terus, umpama ini jarak tanam yang kita lakukan untuk tanaman coklat itu 3 meter, maka lakukanlah untuk memberikan tanda. Terus tanda setelah kita ukur 3 meter, kita berikan tanda terus sampai ujung atas. Kemudian kita ukur 3 meter terus sampai ujung bawah. Kemudian dari as tengah ini juga kan kawan bisa ambil jarak 3 meter mengarah ke kanan terus sampai mentok, dan jarak 3 meter mengarah ke kiri sampai mentok. Kita berikan tanda, jangan langsung digali. Berikan tanda dulu yang sudah kita emal dengan jarak yang sudah kita tentukan, yaitu 3 meter. Supaya tidak mengalami mati dalam melakukan pelobangan, atau minus atau plus. Karena apabila terjadi minus maupun plus, maka gagal. Tanaman kita tidak akan rapi, tidak akan lurus. Maka berikan tanda semua lubang, jangan dilakukan pelobangan terkecuali tanda itu sudah selesai dilakukan. Karena apabila diberikan tanda belum selesai sudah dilobang, lubang itu nanti akan mengalami minus. Karena apabila kita menemukan batu atau pohon atau tunggak kayu, di situ tentunya kita tidak akan bisa melubang. Makanya pada waktu kita melakukan pindah, kita akan lupa. Dengan lupa itulah maka
jalur yang kita maksud supaya lurus, maka akan terjadi gagal. Terjadi gagal lurus. Maka lakukanlah yang paling utama kan kawan, setelah melakukan mal ini, berikan tanda semua lubang dan jangan melakukan pelubangan terkecuali tanda atau emal dengan jarak yang sudah ditentukan yaitu 3 meter itu sudah selesai semuanya. Seperti ini. Ini dari arah tengah kita menuju ke arah yang paling atas. Yang paling atas. Ini nanti kita tandai semua jarak yang sudah kita tentukan. Kita tandai semuanya. Kemudian setelah selesai, maka baru bisa melakukan pelubangan. Demikian kan kawan. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Selamat berjumpa di kesempatan video yang akan kami bagikan. Di video yang akan kami bagikan mendatang. Jangan lupa partisipasinya untuk kawan-kawan yang barusan menyaksikan video ini untuk meninggalkan subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Demikianlah. Tambahkan kan kawan, mohon maaf. Ini tanaman kami, tanaman coklat ini dulu kita tanam acak-acakan, tidak mengenal arah. Yang tepatnya kita tanam di tahun 1999 atau 1998, lupa kita, kurang lebihnya di angka segitu. Dan sampai sekarang ini di tahun 2024 kita akan melakukan peremajaan. Kita akan melakukan tanam ulang. Kita akan melakukan peremajaan tanam ulang supaya rapi, maka kita melakukan pengambilan jalur seperti ini, seperti yang gambar kami bagikan kepada kawan-kawan. Pada sekarang ini coklat sudah di angka kurang lebihnya 70.000. Tentunya itu sangat memotivasi supaya kita akan lebih baik karena harganya cukup fantastis. Untuk bisa memicu semangat kita, lakukanlah perawatan yang maksimal dengan memberikan perencanaan yang terencana secara matang. Dengan melakukan pengendalian hama, pemupukan, penaburan kaptan itu sangat penting supaya tanaman coklat kita memiliki antibodi dari serangan hama maupun penyakit maupun virus penyebab kegagalan tanaman coklat kita. Perencanaan yang terencana secara matang kan kawan bisa melakukan dari sejak awal musim sampah-sampah setelah melakukan perantingan yang cukup supaya matahari cukup bisa menyinari tanaman coklat kita sehingganya mampu menembus ke area tanah supaya tanah kita yang terjebak oleh air dari terjadinya intensitas curah hujan yang tinggi akan segera terurai. Maka lakukanlah perantingan yang semacam ini kurang lebihnya. Ini masih perantingan awal kan kawan. Ini masih perantingan awal yang kami lakukan. Dan ini belum melakukan proses yang lain, masih melakukan perantingan. Maka lakukanlah perantingan yang semacam ini untuk kawan-kawan supaya matahari bisa menyentuh di seluruh area tanaman. Karena matahari sangat dipentingkan, dibutuhkan supaya tanaman coklat kita bisa tumbuh secara maksimal dan memberikan buah yang baik, yang lebat, yang terbebas dari hama. Kemudian kan kawan bisa menyiangi rumput sampah-sampah ini. Sampah ini nanti bisa kan kawan jalur berada di antara tengah-tengah gang, umpama seperti ini, di tengah-tengah gang diposisikan. Setelah itu kawan-kawan bisa melakukan penyemprotan dengan paduan M4 dicampur dengan gula putih dan dicampur dengan trikoge. Untuk yang sudah komplit kan bisa pergunakan Gladiator merek dari PT Petrokimia Gresik yang sudah mengandung mikroba baik, terdiri jamur yang baik dan bakteri yang baik untuk menjadikan sampah-sampah kita sebagai unsur hara alami yang akan segera melapuk, yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, yang dimana tanaman itu secara tidak langsung sudah menyediakan pupuk yang dikeluarkan dari pohonnya sendiri.
Kemudian kawan-kawan, setelah melakukan penyiangan sampah, taburkanlah kaptan secukupnya. Di sini kami biasa mempergunakan pupuk kaptan yang bermerek Kebumas atau Petrocas, yang dimana di dalam unsur yang ada di dalam kaptan ini memiliki kandungan kalsium karbonat dengan kandungan setara 80% plus minusnya, yang dimana kalsium karbonat itu akan menjaga kadar pH dalam tanah kita supaya tetap stabil kendati pun terjadi musim penghujan yang cukup sangat tinggi, karena kalsium karbonat akan menjadikan tanah kita lebih sehat dan pupuk kita akan lebih irit, karena kita apabila melakukan pemupukan yang boros tanpa menaburkan kaptan akan menimbulkan dampak yang negatif dengan tumbuhnya busuk buah, karena pupuk memicu terjadinya penurunan kadar pH dalam tanah, di mana di unsur nitrogen itu akan berperan menurunkan kadar pH dalam tanah. Maka lakukanlah penaburan kaptan setengah bulan sebelum melakukan pemupukan. Kemudian kawan-kawan bisa melakukan pemupukan dengan unsur yang paling seimbang yang sudah dilengkapi oleh unsur primer maupun sekunder, mikro maupun makronya. Di sini pihak pemerintah sudah mengalokasikan pupuk subsidi dengan merek NPK Pelangi, NPK tanaman khusus untuk tanaman coklat yang diperuntukkan oleh petani coklat, yang disubsidi. Bisa diambil di setiap kios-kios yang menyediakan pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang pemerintah berikan kepada masyarakat untuk bisa menerima pupuk subsidi. Karena di dalam pupuk NPK Pelangi itu mengapa bisa dikatakan sudah cukup komplit, sudah cukup baik. Sudah ada kandungan N kurang lebihnya 14%, P2O 12%, K2O 16%. Ini sebagai pupuk utama. Kemudian sudah didukung oleh pupuk oleh kandungan magnesium, sulfur, zinc, boron, dan CaO. Itu sangat akan memberikan perlindungan sebagai imunitas pada tanaman kita, supaya tanaman kita berbuah lebat, berbobot, mentes, dan tidak mudah terserang penyakit. Maka lakukanlah pemupukan untuk tanaman yang seukuran ini, kurang lebihnya ini sudah umur hampir 25 tahun. Ini bisa kawan-kawan pergunakan pupuk itu kurang lebihnya 4 sampai dengan 7 on. Dilakukan di bulan yang tepat di awal musim supaya akan memberi rangsangan yang baik buat keluarnya buah secara maksimal. Dan lakukanlah pengendalian hama kawan-kawan dari sejak buah masih menjelang seukuran ini kawan-kawan. Seukuran ini, dari buah sejak seukuran ini semprotkanlah pestisida maupun fungisida yang akan mengendalikan Helopethes atau PBK yang merusak kulit buah coklat semacam ini. Ini lakukanlah dengan interval penyemprotan 1 minggu 1 kali dengan pestisida. Apabila terjadi di musim penghujan, bisa kawan-kawan pergunakan Sipermetrin 15 mili per tangki. Kemudian kawan-kawan bisa lakukan di musim panas dengan mempergunakan bahan aktif Furponil. Maka dengan bahan aktif Furponil di musim penghujan itu akan sangat di cuaca panas akan sangat baik dampaknya, karena dia bersifat sistemik, sedangkan Sipermetrin bersifat kontak dan memiliki rasa hangat yang cukup bisa memberikan perlindungan dari cuaca yang dingin. Karena rasa hangat daripada kandungan Sipermetrin itu cukup membantu, tapi jangan berlebihan dosis karena dampaknya akan gosong pada tanaman coklat. Jadi seperti itulah yang harus kawan-kawan lakukan penyemprotan. Bisa ditambahkan pada waktu melakukan penyemprotan dengan KNO putih 3 sendok
dan 1 sendok gandasil buah. 3 sendok kain putih dan 1 sendok gandasil buah dicampurkan, diaduk, bisa langsung dicampurkan dengan pestisida maupun fungisida. Pestisidanya kan kalian bisa pergunakan yang tadi sudah kami terangkan. Kemudian fungisidanya untuk pencegahan bisa kawan pergunakan. Yang pertama Amis Startop 15 ml per tangki. Kemudian bisa di rolling dengan apabila intensitas curah hujan yang cukup tinggi dengan Beyond M 3 sendok per tangki. Karena di 2 bahan aktif yang ada di Amis Startop maupun Beyond M itu sebagai 2 bahan aktif yang memiliki fungsi ganda. Yang pertama sebagai protektif, yang kedua sebagai kuratif, yang dimana protektif akan memberi penjagaan dari serangan virus maupun hama, sedangkan kuratif dia akan memberikan pengobatan apabila sudah terserang hama pada tanaman kita, yaitu virus. Lakukanlah itu secara rutin. Demikian kan kawan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.